يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah membahas tentang satu hadis ya, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, gitu kan. Wa asbi'i sayyi'atal hasanata, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau melakukan keburukan ganti dengan kebaikan, ghibah ganti dengan sedekah 2000, kan gitu. Fitnah tambah salat duhanya, riba tambah sholat tahajudnya, supaya kebaikan kita itu bisa mengurangi dosa kita, kan gitu kan. Karena dalam hidup kita ini kita hanya dianjurkan memperbanyak ibadah dan mengurangi dosa. Maka setiap kita melakukan keburukan tambah dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya keburukan kita itu menjadi terampuni dan tertutup oleh dosa pahala-pahala kita. Maka hari ini kita akan belajar tentang Islam kafah. Setelah ini Ibu masih ada acara? Ada acara dengan Bu Ketua? Oh enggak, oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam dalil dikatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apa itu kafah? Kafah itu adalah menyeluruh. Jadi ada kita nih berislam tuh harus seluruhnya, nggak boleh setengah-setengah. Kita akan bahas apa itu Islam kafah. Kalau ada di antara kita yang selama ini masih setengah-setengah, kita ubah. Karena banyak orang beragama dan mengamalkan Islam itu setengah-setengah. Contoh, apalagi zaman sekarang, dia banyak hutang. Dia tanya sama Pak Ustadz, Pak Ustadz, gimana nih? Saya banyak hutang. Apa amalannya? Pak Ustadznya bilang, sholawat 100 kali setiap hari. Sholawat aja dia. Sholat subuh enggak? Kan gitu kan? Ustadz, apa amalan supaya hati saya ini tenang, toko saya lancar, jualan saya laku? Ustadz bilang perbanyak sholat duha, kemudian perbanyak sholawat. Itu aja dikerjakannya. Ya kan? Auratnya buka ya. Sholat subuh enggak dia, sholat zuhur enggak dia. Jadi ada nggak kayak gini nih? Nanti dia protes, saya udah sholat duha terus ustazah, nggak juga laku-laku kali hambodo, ya kan? Karena dia melakukannya setengah-setengah. Maka kita akan bahas hari ini ada namanya Islam kafah. Apa namanya? Islam kafah. Beragama Islam menyeluruh, kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu gimana? Jadi bagian batang Islam itu terdiri dari 3. Yang pertama ada namanya hablum minallah. Oke. Yang kedua ada namanya yang pertama ini hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Yang kedua ada namanya hablum minan nas. Hubungan antara diri kita dengan manusia lain. Yang ketiga adalah hablum minan nafs. Apa namanya? Hablum minan nafs. Kalau ini hablum minan nas, kalau ini hablum minan nafs. Ini apa? Kalau ini langsung nas, kalau ini nafs. Jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang lain, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan ketiga-tiganya ini harus terikat dengan aturan Islam. Kita coba bahas yang pertama. Yang pertama ada namanya bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Allah. Ini harus clear ini, nggak boleh sumbing ini. Bagaimana kita menyambung hubungan kita dengan Allah. Hablum minallahnya mantap. Hablum minallah ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Karena kenapa? Karena sering saya sampaikan, dalam setiap ibadah yang wajib itu cuma sedikit, betul?
Sholat wajib berapa? 5. Sholat sunnah banyak. 12 itu baru rawatib itu. Belum lagi sholat witir, sholat awabin, sholat tahajud, sholat hajat, sholat mutlak, sholat tasbih. Kemudian puasa yang wajib ada berapa? Ramadan aja. Yang sunnah banyak. Memberikan orang sesuatu yang wajib apa? Cuman zakat. Yang sunnah banyak. Jadi menjalin hubungan dengan Allah ini, kalau dipelajari betul-betul, pengen hubungan yang dekat dengan Allah, itu nggak rumit. Gampang aja, asal kita mau aja. Sholat 5 waktu, apalah susahnya? Saya bingung kenapa susah bagi banyak orang. Coba jawab, berapa waktu yang Allah berikan kepada kita dalam satu hari? 24 jam. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib, bacaannya cuman kul-kul aja, berapa waktu yang dihabiskan? Mantap ya, 5 menit. Cepat tuh sholat. 5 menit, oke lah 5 menit. 5 menit kali 5 kali sholat, berapa? 25 menit. Waktu tadi Allah berikan untuk kita berapa menit? 24 jam. Allah cuma minta 1% saja. Untuk haknya, sholat, aku kasih engkau waktu 24 jam, kemudian berikan aku waktu 25 menit untuk ibadah kepadaku. Sekarang orang ini enggak juga dia mau ibadah dong. Wajar enggak sengsara hidupnya? Wajar. Oh enggak kayak gitu Ustazah. Banyak kok orang yang enggak sholat tapi hidupnya enak. Itu kan istidraj, beda lagi. Istidraj itu dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tetap ibadah, dia tidak ibadah, tapi nikmat Allah besar kepadanya. Jadi yang wajib-wajib ini adalah haknya Allah. Puasa wajib, cobalah ibu bayangkan, na'udzubillah, tapi kenyataannya harus kita terima. Puasa wajib kan cuma 30 hari sebulan. Kalau haid itu kan nggak puasa 7 hari, bisa bertahun-tahun nggak diganti. Secara logikanya aja lah. Sementara setahun kan ganti puasa itu dari Syawal sampai Sya'ban, betul? Yang hutang tadi berapa? 7. Bisa bertahun-tahun nggak diganti. Ngeri nggak tuh? Sebenarnya ngeri, tapi kalau saya bilang ngeri banyak yang tersinggung nanti. Tapi itulah yang saya maksud. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hak kita, sementara haknya Allah aja gak kita kasih. Ngeri ya? Ngeri. Sholat 5 kali cuman sehari semalam, bacanya kul-kul aja, gak juga dikerjakan. Waktu yang Allah berikan 24 jam. Ngeri gak tuh? Ngeri. Puasa Ramadan cuman 1 bulan, haid kita 7 hari, gak diganti-ganti sampai setahun. Setahun loh, 330 hari loh waktu menggantinya. Sementara mengganti cuma 7 hari, gak juga dikerjakan. Ngeri ya? Kalau dipikir-pikir nih. Tapi kalau saya bilang lantang banyak orang sedih nanti. Tapi ini kenyataan. Iya kan? Zakat, berapa zakat? Cuman 2,5%, bukan 25%. Hanya 2,5% saja. Dalam 10 juta cuman 250.000. Dalam 20 juta cuman 50.000. Dalam 7 juta cuman 175.000. Enggak juga dikeluarkan. Ngeri enggak? Ngeri itu. Dahsyat itu. Cuman kalau saya tekan-tekan betul, stres nanti. Punya tabungan 100 juta, zakat yang wajib itu cuma 2.500.000. Minta ampun berat mengerjakannya. Gitu nengoknya. Coba 100 juta cuma 2.500.000. 10 juta cuma 250.000 zakat. 7 juta cuma 175.000. Itu hak Allah, hablum minallah. Tidak juga kita kerjakan. Terus kita sedih, Ustazah hidup saya kok sengsara terus ya, Ustazah kok hati saya tak tenang ya, Ustazah kok dunia saya gini-gini aja ya. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan banyak sementara kita tidak mau memberikan hak yang sedikit? Kan pertanyaan banyak masuk di offline ke saya juga.
Ustazah, saya lupa ganti puasa-puasa saya yang dulu. Kenapa? Karena saya haid. Haid berapa hari? 7 hari. Waktu ganti puasa berapa lama? Setahun. Bisa nggak diganti? 330 hari menggantinya. 7 hari tak diganti. Kadang-kadang di luar akal sehat. Tapi inilah kenyataannya manusia. Bahwa hablum minallahnya saja tidak duduk. Nauzubillah. Maka mulai hari ini, kita atau siapapun lah di masa yang akan datang, haknya Allah ini kita tunaikan dulu nih. Ini hablum minallah. Saya yakinlah ibu-ibu sholat 5 waktunya sudah mantap. Betul? Tapi apakah tepat waktu? Agak ragu saya sedikit. Kadang ada film Ikatan Cinta, kadang ada Suara Hati Istri, ya kan? Kadang pagi maraton, siang menonton, sore badminton, ya kan? Maka haknya Allah dalam sholat 5 waktu ini, nah kita benar-benarkan dulu. Pelajari kayak mana kalau kita lupa rakaat, kayak mana kalau kita sholat lambut kita keluar-keluar. Pelajari nih, hak Allah cuma 5 kali dan caranya gitu-gitu aja. Itu ya, itu cuma 5 kali aja. Kemudian pelajari yang tadinya ibu nggak ganti puasa, coba ganti. Yang tadinya harus fidyah, cobalah fidyah. Sikit saja itu. Ganti puasa itu sikit aja. Waktu Allah kasih panjang 365 hari. Wajar kita itu masuk neraka kalau nggak sholat dan nggak puasa. Kenapa wajar? Karena begitu gampangnya kan. 365 hari, puasa cuma 30 hari. Kan gampang itu. Ganti puasanya enggak juga di double dong. Sakit kita 10 hari, besok gantinya 10 hari juga nya. Kecuali sakit 10 hari, gantinya 20 hari. Kan tidak. Fa'iddatum min ayamin ukhor. Kita hanya mengganti di hari yang kita tinggalkan. Allah suruh kita puasa Ramadan, menahan nafsunya, menahan dahaga kita, enggak ganti 10 hari, gantinya cuma enggak puasa 10 hari, gantinya cuma 10 hari aja. Nah, bagi ibu-ibu kita udah pernah bahas zakat. Yang belum keluarkan zakat, please keluarkan. Itu haknya Allah. Ini yang wajib-wajib aja nih, keluarkan. Kalau ibu ada uang 10 juta, keluarkan 250.000 penghasilan. Kalau ada emas 85 gram, coba tengok emas di rumah ibu itu. Kalau sudah 85 gram, ibu keluarkan 2,5%. Misalnya emas ibu 100 gram, satu emas 1.400.000. Coba kali 100 gram, berarti 140 juta, ya dong? Ambil kalkulator, 140 juta kali 2,5%. Keluarkan itu, haknya Allah. Allah kasih kita banyak, kita kasih haknya Allah. Mas, sekarang satu emas berapa ya? 32. Itu 2,5 gram itu. Berarti per gramnya berapa? Coba dicari. Itu haknya Allah. Itu bagaimana itu hablum minallah? Kayak mana ceritanya itu? Terus kita, ya Allah kok hidup aku gini-gini aja ya? Kok aku diuji terus ya? Haknya Allah nggak diberikan. Bagaimana Allah bisa sayang sama kita? Dia kan ngambil perhatian Allah itu jauh lebih mudah daripada mengambil perhatian manusia. Ibu dengan suami kan kayak gitu juga ngambil perhatiannya kan. Ibu masak apa yang dia suka, ibu pijit dia, ibu urut dia. Apa yang dia suka ibu kerjakan. Allah kan gitu juga. Kerjakan yang Allah suka. Allah suka kita sholat tepat waktu, kita kerjakan. Yang Allah suruh puasa Ramadan, gantilah. Allah suruh zakat, ya kan, bayarlah zakat itu. Bangun sepertiga malam, ya bangunlah. Allah suka, maka Allah akan berikan apa yang kita mau. Allah tidak akan pengen menyakiti hati orang-orang yang beriman. Allah tidak akan pengen menyakiti orang-orang yang tidak memprioritaskan Allah. Maka prioritaskan Allah, maka Allah akan prioritaskan kita. Dudukkan itu. Yang ada uang, pergilah umroh. Jangan ragu-ragu lagi. Ada uang 50 juta, 60 juta, ambil 30 juta untuk umroh. Yang belum ada uang, doa untuk umroh. Yang udah haji, pergilah haji. Ya, pergilah haji supaya kita bisa bawa uang itu mati. Kalau kita pergi umroh, kita pergi haji, uangnya kan nanti dibawa mati kan. Amal itu kan dibawa mati. Jangan banyak pikir-pikir nanti. Bekola kalau anak lagadang anak tunggulah dulu kalau lah punya cucu. Udah punya cucu bekola dulu kalau sakit bekoba. Itu jangan. Artinya apa? Artinya memang itu haknya Allah. Jadi hablum minallah itu memang mesti diperbaiki. Oke?
Terdiam semua. Gimana ini? Saya ceramah aja. Saya nyakitin dikit ya. Sengaja saya nyakitin. Oke. Apa? Sentil dikit ya. Banyak kayaknya. Apa Bu? Tergantung Ibu. Kalau zakat penghasilan, oh emas. Kalau emas itu, kalau emasnya logam mulia, kalau emasnya logam mulia, emas batangan itu, kalau dia emas batangan, selagi di atas 85 gram, Ibu keluarkan zakatnya. Tapi kalau emasnya emas perhiasan, sekali lagi, sekali aja seumur hidup. Kan minimal 85 gram nih. Ibu punya emas dalam bentuk perhiasan, ya. Di kalung 20 gram, cak-caknya. Di sini 20 gram dan 40. Subang 20 dan 60. Ya, pura-puranya gitulah. Mata subangnya 25, kan ada 85 tuh. Kalau dia bentuk perhiasan, sekali saja dalam satu nisab. Iya, sekali saja sudah dikeluarkan sudah. Nanti tunggu emas baru lagi. Kalau emas barunya sudah terkumpul lagi 85 gram, baru keluarkan zakat lagi. Itu kalau emas perhiasan. Tapi kalau logam mulia, keluarkan setiap tahun selagi di atas 85 gram. Clear? Nah, insya Allah keluarkan 2,5%. Insya Allah hablum minallah di kalau udah duduk enak kita berdoa enak, kita mau ibadah enak, kan dikit aja. Bisa 7 hari haid ganti-ganti setahun, itu kan tidak masuk sebenarnya. Tapi itulah manusia. Tapi ya udahlah, yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki. Oke? Itu pertama. Yang kedua, perbaiki hablum minan nas kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan manusia. Tadi hablum minal Allah, kedua hablum minan nas. Dengan manusia itu lebih rumit karena Allah kalau kita bertaubat, Allah Maha Pengampun, manusia tidak Maha Pemaaf. Jadi saya sering bilang kepada jemaah, kurang-kurangi bikin salah dengan manusia. Karena pertanggungjawaban kepada manusia tidak hanya di dunia. Pertanggungjawabannya itu beratnya di akhirat. Ingat, ada namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita akan mencari nanti orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita fitnah dia, orang-orang yang kita bikin sedih dia, orang-orang yang kita hasad, kita dengki, kita dendam sama dia, orang-orang yang kita punya hutang tapi kita nggak mau bayar hutang kita, orang-orang yang belanja di kedai kita kurangi timbangannya, orang-orang yang belanja di kedai kita kebanyakan dia bayar, lalu kita pura-pura harganya seperti itu ya, orang kiri kanan orang lain-lain harganya, itu kita akan cari dia. Dan kalau mencarinya itu matahari sejengkal di atas kepala, kita tak pakai baju mencarinya. Jadi kalau ibu punya salah dengan tetangga, tidak hanya soal dunia, itu soal akhirat. Selesaikan di dunia atau welcome sampai ketemu di padang mahsyar. Nauzubillah. Jadi repot dengan manusia itu. Makanya saya sering bilang, berkomitmenlah untuk menyelesaikan urusan dengan manusia di dunia. Jangan sekali-kali berusaha menyakiti hati orang lain. Biar kita disakiti, yang penting kita nggak nyakitin. Biar kita dibenci, yang penting kita nggak membenci. Biar kita dimarahin, yang penting kita nggak balik marah. Ustazah, saya difitnah, dihancurkan nama baik saya digosipin, saya apakan dia? Saya selalu bilang, maafkan dia. Kalau tidak berefek, maafkan saja. Oh enak kali Ustazah, iya. Karena kalau kita membalas, kita menyakiti dia, kita juga akan mencari dia nanti. Contoh gini, makanya saya kasih rumus. Kalau digosipin orang, jangan gosipin balik. Contoh, misalnya Bu Ketua, izin Bu Ketua. Misalnya Bu Ketua gosipin saya. Pura-puranya nih. Pura-pura. Yang nyari nanti siapa? Yang nyari di akhirat. Bu Ketua akan nyari saya dan memberikan pahala Bu Ketua ke saya. Jadi tabungan akhirat dong buat saya. Rupanya saya ini nggak mantap, kurang cerdas.
Ketika Bu Ketua kemudian mencari saya di akhirat, di dunia Bu Ketua menceritakan saya, tapi saya kurang cerdas dalam beramal. Saya curhatkan ke orang-orang. Bu Ketua tuh jahat Bu, diginikannya saya Bu Ketua tuh gini Bu, digosipkannya saya Bu Ketua tuh gini Bu, digosipkannya saya Bu. Saya digosipkan sekali, saya menggosipkan Ibu berkali-kali. Paham? Jadi kalau digosipin orang, jangan gosipin orang yang menggosipkan itu. Nggak cuan kita di akhirat. Nah, ibu nyari saya, ngasih amal ibu ke saya, sementara saya kasih banyak amal saya ke Bu Ketua. Karena Bu Ketua cuma gosipkan saya ke satu orang, saya menggosipkan beliau ke banyak orang. Yang untung siapa? Yang untung beliau. Ini ustazah, pahala saya satu level. Lalu saya bilang apa? Ini Bu, pahala saya 10 buat ibu. Karena lebih sering lagi saya menggosipkan orang dibandingkan ibu. Maka itu sebab wajar ustadz-ustadznya ngomong, jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan. Karena kalau dibalas, kita tetap tidak cuan di akhirat. Contoh, ibu nyakitin hati saya. Misalnya ibu marah-marah, saya balik marah, sama-sama nyari nggak nanti? Nggak ada untungnya kan di akhirat. Tapi coba seandainya ibu marah-marah, nggak ngefek ke saya, nggak ngefek dengan kerjaan, nggak ngefek dengan masa depan, nggak ngefek dengan ibadah, nggak ngefek dengan keluarga. Udah saya pahami aja, saya tenang aja. Sekarang ibu nyari saya nyari ibu nggak kalau saya tenang? Enggak. Itu sebenarnya filosofinya, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Tujuannya itu. Ustazah, saya disakiti suami. Suami tidak menafkahi, ini penting. Suami tidak menafkahi, akhirnya saya tidak melayani. Yang nyari nanti siapa? Dua-duanya. Tapi coba suami tidak menafkahi, kita tetap melayani. Yang nyari siapa? Dia. Wah, nggak adil nih Ustazah Nela ini. Nggak mantap ini kalau gayanya kayak gini. Nah, maka balik ke bab berikutnya. Ketika ibu masih mampu bersabar dan bertabah, maka sabar dan tabahlah, ibu dapat pahala. Tapi jika pernikahan itu sudah akhirnya membuat ibu berdosa, dia tak menafkahi, kita tak melayani, dia mencaci, kita menghina, dia menjentil, kita menumbuk, ya kan? Dia menghina, kita mencaci, maka pernikahan itu sudah lagi tidak dianggap sebagai ibadah. Maka boleh diakhiri, tak ada masalah. Ketika pernikahan sudah tidak mengantarkan kepada ibadah, boleh diakhiri. Karena inti hidup ini ibadah, ya kan? Nah, itulah yang saya maksud. Jadi itu dia. Kenapa hubungan dengan manusia ini menjadi lebih penting? Banyak orang kurang cerdas. Contoh, hutang piutang pernah kita bahas. Ada orang minjam uang ke saya, dia nggak ganti, kan dia dosa toh, betul? Saya tidak mengikhlaskan. Boleh saya tidak mengikhlaskan? Boleh. Tapi repotnya saya ini kurang cerdas dalam beramal. Saya minjamkan uang ke dia, saya dapat pahala. Dia nggak ganti, saya tidak ikhlaskan, tidak apa-apa. Nanti di akhirat dia akan cari saya. Masalahnya saya tidak cerdas dalam beramal. Saya gosipkan dia yang berutang tadi. Woi, dia utang tak dibayar, woi. Woi, dia utang tak dibayar, woi. Woi, dia utang nggak dibayar, woi. Saya update pula status utang bayar. Tag pula orangnya. Kan saya tanya, lebih banyak dosa yang mana? Lebih banyak dosa ghibah. Ujung-ujungnya nggak untung kita. Kan gitu kan. Makanya ada dua pilihan, ikhlaskan atau tidak diikhlaskan. Tidak diikhlaskan ya sudah, tidak usah diikhlaskan. Tapi jangan gosipkan dia. Ingat, syaitan itu nyata. Dia tidak akan pernah membuat kita itu lepas dari dosa. Yang tadinya kita berpahala, memberikan hutang, malah berdosa dibikin si setan ini. Iya dong. Dan orang yang meminjam, itu akan selalu setan menggodanya untuk tidak menggantinya. Daripada ganti hutang, bagus beli HP kalau lagi. Itu orang yang berhutang. Kita akan yang menghutangkan akan digoda oleh setan. Untuk apa? Untuk menggosipkan orang yang berhutang. Nggak jadi pahala kan? Nah, ini repotnya hablum minan nas. Repot ya? Tadi hablum minallah terkejut-kejut, hablum minan nas terkejut-kejut juga. Cuman nah itu dia. Jadi itu yang saya maksud, sebisa mungkin kurangi menyakiti hati siapapun. Mengalah bukan berarti kita kalah.
Wah, kalau saya nggak melawan berarti harga diri saya hancur. Nggak apa-apa di hadapan manusia hancur. Yang penting baik di hadapan Allah. Kalau kita dihujat jangan balik ngujat orang. Kalau kita digosipin jangan balik gosipin orang. Kalau kita difitnah jangan balik fitnah orang. Marahnya jangan cepat ngangkat. Tenang aja, sabar aja. Jangan dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Karena kalau kita marah tuh kita nyakitin hati orang. Walaupun dia orang yang jelek hatinya, orang yang zolim, orang tak sholat dia. Kalau kita sakiti hatinya, kita tetap dosa. Dan itu akan memberatkan kita di akhirat. Padang mahsyar itu nyata. Jadi hablum minan nasnya diperbaiki. Saya yakin di sini banyak yang terzolimi. Wajahnya wajah-wajah terzolimi semuanya. Iya kan? Tapi please jangan balik menzolimi orang. Banyak tahan-tahan. Hah? Kalau seandainya kita disolimi orang kayak gitu, tapi kita tidak membalas, tapi perkataan orang itu tidak bisa kita lupakan. Ustazah, saya dizolimin orang. Saya tak membalas, tapi perkataannya sulit saya melupakan. Ibu perbanyak istighfar dan usahakan kalau ketemu sama dia ibu biasa-biasa aja. Ya, jangan simpan dendam. Nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Ya, cuman kalau bisa sih, kalau ibu mau latihan untuk tidak memasukkan kata-kata orang ke dalam hati. Itu bisa dilatih. Daripada udah masuk payah mengobatinya, lebih baik tak dimasukin lagi. Nah, jadi latih bahwa apapun. Sekarang saya tanya, Bu, nama baik itu penting gak? Coba jawab semua. Nama baik itu penting gak? Penting. Kalau ibu bilang penting, jawab pertanyaan saya yang kedua. Andaikan seluruh Pekanbaru ini atau ibu menganggap saya ini tak baik, ternyata saya itu baik, saya rajin ibadah, saya orangnya baik-baik aja, ternyata saya itu orangnya soleha, tapi semua orang karena fitnah menganggap saya tidak baik. Misalnya, sekarang saya tanya, saya bisa masuk surga nggak? Bisa masuk surga nggak? Bisa dong. Sekarang kita balik. Ibu semua menganggap saya baik. Ternyata saya ini jahat, saya ini maksiat, saya orangnya tak baik. Bisa masuk surga nggak? Enggak. Jadi nama baik penting nggak? Untuk gaya-gaya aja nyok. Nggak bisa nama baik itu mengantarkan kita ke surga. Nggak bisa. Dan nggak bisa juga mengantarkan ke neraka kalau ternyata kita baik. Paham nggak nih? Jadi maksud saya itu tadi. Please, kalau ibu mau hidupnya lebih tenang, bisa kok dilatih. Jangan menyandarkan kebahagiaan pada apa kata orang tentang kita. Saya ulang ya. Jangan menyandarkan kebahagiaan pada apa kata orang tentang kita. Kalau orang lain muji, kita happy. Ada satu orang yang nyakitin, keriput kening, tak makan 3 hari 3 malam. Besok dipuji lagi, happy lagi. Disinggung orang lagi, kerut lagi kening, macam ayam kena air. Sampai kapan? Emang orang itu siapa? Enggak juga akan mengantarkan kita ke surga, enggak juga akan mendatangkan kita ke neraka. Maka berkah itu dari hati. Jadi saran saya, kalau kata-kata orang itu menyakiti hati kita, berarti dia udah masuk, perbanyak istighfar, usahakan lupakan, maafkan. Tapi itu jauh lebih susah daripada dari awal ibu nggak mikirin gitu. Jadi jangan kita masukin, itu bisa dilatih. Ya pikir aja, oh dia bukan siapa-siapa kita misalnya. Kita juga nggak numpang makan ke dia. Oh dia kayak gitu karena dia belum kenal siapa kita. Oh aku syukuri orang-orang yang menyukai dan ku abaikan orang-orang yang membenci. Cukup kita dicintai dengan orang yang sedikit tapi benar-benar tulus daripada banyak. Tapi macam buih di lautan bikin pusing sakit kepala. Akan gitu misalnya. Iya, jangan dibalas, nggak boleh. Bisa ya, nah hablum minallah, hablum minan nas. Ini nggak mudah. Nanti sampai rumah PR ibu catat nama-nama orang yang pernah ibu gosipkan itu. Saya tak tahu ada nama saya nggak di situ tuh. Catat nama-nama orang pernah ibu gosipkan, ibu ini catat. Mohon maaf lahir batin kepadanya. Ke depan jangan diulangi lagi. Dan jangan berusaha menyakiti hati siapapun. Teman saya pernah ngomong sama saya, El, aku puas. Ngapa puas?
Aku dimarahin sama dia, aku marah balik. Wah, dia merasa mantap dia. Padahal itu orang kurang iman. Kamu puas padahal saat itu imanmu lagi naik turun. Kan mantap aku Nel. Dia marahi aku marah balik. Itu diam dia katanya. Dia merasa itu sukses loh. Padahal itu ciri-ciri orang yang tidak beriman loh. Paham saya nih? Saya harusnya jangan kayak gitu. Harusnya jangan kamu pikirin kata-kata dia. Biar dia ngomong kamu lewat aja dah kerja kayak biasa. Sekarang saya tanya, waktu kamu membarahin balik itu debar-debar nggak jantung? Debar-debar jantung, risau. Nggak enak membalas keburukan itu. Habis waktu kita. Ustazah saya mau kejar dia ke rumah. Ku kejar, ku labrak dia. Besok ibu mau labrak, malam ini tak tidur ibu. Wah nanti lihat pintu mana ya. Kalau dia tak ada cemana ya. Kalau dia melawan cemana ya. Nah, tenang kita. Yang paling mantap adalah mengikhlaskan, amankan, lupakan, lakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Nah ini hablum minan nas, diatur itu. Dan kemudian yang ketiga adalah hablum minan nafs, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ini kan kita pengen baik nih, Islam kafah nih. Hubungan kita dengan diri kita sendiri. Hubungan kita dengan diri kita sendiri ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Contoh, kita perbaiki masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki, pasang baju tangan, buka baju tangan, pasang celana tangan, kaki, buka celana kaki, masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, tidur ngadap kiblat, keluar rumah nutup aurat. Kalau saya bersin hajim, saya baca alhamdulillah. Ibu dengar, ibu baca ya yarhamukumullah. Saya kemudian ngomong lagi yahdikumullah. Saya nguap, saya baca nguap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bersin hajim, saya baca alhamdulillah. Dengan diri sendiri. Jadi jangan kalau terkejut baca kok astagfirullah. Kalau terkejut baca la haula wala quwata illa billah. Ya, jangan terkejut mati betulan nanti. Ya kan? Bunyi petir. Mati kau jangan. Bunyi petir la haula wala quwata illa billah. Itu dengan diri sendiri itu diperbaiki. Keluar rumah tutup aurat, ya, tutur kata baik, jangan nyakitin orang. Maafkan diri kalau kita salah. Kita ini maafkan orang susah, maafkan diri sendiri lebih susah. Ya Allah, saya nggak tahajud, nyesalnya luar biasa. Tapi nggak apa-apa itu, maafkan diri sendiri. Besok tinggal diubah. Ya kan? Oh kita ada salah, aduh saya salah ini. Ya udah, maafkan diri sendiri. Besok kita ubah. Itu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ya. Nah, kita berdialog dengan diri kita. Ya Allah, aku nggak sengaja. Ya udah, maafkan diri sendiri, bangkit. Salah ngambil keputusan, pengen bisnis ditipu orang, pengen investasi rupanya bodong, kan ada tuh. Saya dengar-dengar, maafkan dulu diri sendiri. Jangan coba dulu aku hati-hati, coba dulu. Maafkan diri sendiri, udah salah ngambil keputusan, baru berubah. Nah itu kan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Tutup aurat dengan diri sendiri. Aurat gak ada hubungan sama orang, diri sendiri. Nah coba nih, hablum minallah, urusan dengan Allah, hablum minan nas, dengan manusia, hablum minan nafs, dengan diri sendiri. Inilah namanya udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ada nggak orang setengah-setengah? Coba jawab. Gini dia, hablum minallahnya mantap. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin zakat, sedekahnya banyak. Tapi suka ngomongin orang. Ada? Berarti hablum minallahnya rusak, hablum minan nasnya mantap. Sebaliknya, ada orang rajin bantu orang, kapan orang minta bantu dia bantu, kapan orang minta tolong dia tolong, orangnya friendly, WhatsApp bright, happy, nggak pernah nyakitin orang, tapi nggak sholat. Ada? Berarti hablum minallahnya rusak. Ada orang rajin puasa, rajin sholat, rajin zakat, kapan orang minta bantu dia bantu, kapan orang minta tolong dia tolong, tapi tahu-tahu dia buka aurat. Ada? Berarti hablum minan nafsnya rusak itu. Ada orang yang nutup aurat jilbabnya panjang. Ya sholat dia rajin dia, tapi gibah juga dia. Ada? Hablum minan nasnya rusak itu.
Nah, kita tidak pengen tuh kayak gitu tuh. Kita pengen habluminallahnya mantap, habluminannasnya mantap, habluminan nafsnya bagus. Nah, ini nih harta terbesar kita ini. Rajin majelis taklim, keluar majelis taklim ngomongin orang, kecuali al-munawarah. Ada? Ada. Tapu-apu ceramah ustad, kenal apa ustad ya kan? Ya. Nah, ini. Tapi kalau kayak gitu gimana ustazah? Aku majelis taklim. Kata suamiku percuma aku majelis taklimnya. Tapi kau ngomongin orang juga? Enggak juga kayak gitu, enggak juga percuma. Jawabnya kayak gini. Aku aja yang datang majelis taklim masih ngomongin orang aku bang, apalagi kau tak datang, apalah bentuk gue ini bang, kan kayak gitu cara ngomongnya kan. Ada kawan ibu bilang kayak gini, percuma kau majelis taklim, kerjaanmu ngomong kasar juga, gosip juga. Aku aja yang majelis taklim masih kayak gini, apalagi di kau, kan kayak gitu aja lagi ngomongnya. Jadi bukan berarti nggak boleh, cuman banyak kita nih yang berislamnya itu separuh-paruh. Maka kita ingin semuanya ya, mantap habluminallah kita, bagus habluminan nas kita, mantap habluminan nafs kita. Jadi ujung-ujungnya profil kita sebagai umat Islam itu benar-benar habluminallah mantap, sholat kita, puasa kita, zakat kita ganti puasa itu. Iya kan? Kalau umroh kita umroh, kalau haji kita haji. Dengan orang kita nggak nyakitin orang, hargai orang, jangan cepat marah, maafkan orang lain. Ya, dengan diri sendiri kita baik, tutup aurat betul-betul. Hati-hati maafkan diri sendiri kalau salah. Nah, insya Allah itu profil Islam ada dalam diri kita. Semoga kita berproses untuk itu semua. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-hazihi al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhakal wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya Abdussalam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakassirhu. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya guys. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman
Sampaikan bahwa kita nanti Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir ke kanal aku. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas. Bagi yang baru mampir, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman kalau lagi di ceramah. Nanti aku jawab di jam 8 malam ya. Kita tanya jawab ya guys di jam 8 malam. Sama-sama, thank you juga. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah nemenin aku sore ini ya. Dan untuk tanya jawabnya di jam 8 malam dan jam 8 pagi ya teman-teman ya. Ya doain semoga sehat selalu ya. Kita thank you yang udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen, yang sudah hadir di kanal aku. Semoga teman-teman sehat-sehat di sana dan diberikan Allah kemudahan dalam urusannya ya. Pura-puranya aku lagi dewasa nih guys. Yang baru mampir, teman-teman seperti biasa yang terlambat hadir, teman-teman boleh angkat kaki sebelah, tahan nafas 2 hari 2 malam, jewer telinga sendiri ya. Karena kalau telat hadir live denda ya teman-teman ya. Oke, sehat selalu ya guys. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Thank you yang udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen, dan sehat selalu buat teman-teman di sana ya. Hadir dari awal, siap. Oke, sehat ya guys. Kita tutup dulu ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you ya guys. Sampai ketemu di jam 8 malam ya. Love you all. Bye bye. Nyimak di belakang, siap. Aku tutup ya guys. Aku balik dulu ya. Bye bye. Kasih ya. Matiin ya. terima kasih banyak.